Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya pada semester 2. Bagaimana kabarnya semua? Sehat kan? Semoga anak-anakku semuanya sehat. Jadi kita tetap semangat belajarnya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran seni budaya yang udah Ibu siapkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita yang ada di semester 2, yaitu tentang tari. Yaitu adanya konsep, teknik, dan prosedur tari tradisi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni budaya, khususnya tari. Hampir setiap daerah di Indonesia memilikinya, baik tari tradisional dan non-tradisional berkembang di Indonesia saling beriringan. Tahukah kamu seni tari di Indonesia memiliki konsep, teknik, dan prosedur yang berbeda-beda. Jadi sekarang kita lihat dulu konsep tari. Konsep tari merupakan pokok pikiran di balik sebuah karya tari atau susunan gerak tari yang terencana. Gerak tari yang baik dan sukses mempunyai konsep yang jelas. Konsep merupakan pokok pikiran dan landasan berkarya atau pondasi sebelum menyusun karya tari. Konsep inilah yang bisa membatasi karya tari sesuai dengan tema yang dimaksud. Sebaliknya, jika sebuah karya tari tidak ada konsep yang jelas, tidak akan bisa terkomunikasikan dengan baik, sehingga karya tari akan terlihat seperti susunan gerak tanpa ada isi dan bobotnya. Itu dia konsep tari. Ada beberapa yang termasuk ke dalam konsep tari. Yang pertama itu gerak dasar tari. Gerak dasar tari terdiri dari gerak kaki. Itu telapak kaki berperan penting dalam pelaksanaan sikap dan gerak kaki yang bisa menambah keindahan sikap gerak seluruh tubuh. Dasar sikap kaki yang utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap telapak kaki rapat kembar. Yang kedua, sikap telapak kaki rapat silang. Yang ketiga, sikap telapak kaki renggang silang. Yang keempat, sikap telapak kaki rapat siku. Yang kelima, sikap telapak kaki renggang. Sikap telapak kaki yang tidak penuh dan banyak menghiasi gerak tari tradisional yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tumit terangkat atau jinjit. Yang kedua, menapak pada ujung kaki kembar. Yang ketiga, tekukan kaki pada pergelangan, lutut, dan pangkal paha. Yang kedua, ada namanya gerak tangan. Gerak tangan merupakan ciri yang menonjol dari seni tari dunia timur. Pada dunia barat, gerak tari lebih menonjolkan gerak kaki sebagai ekspresi ide tari. Yang selanjutnya ada namanya gerak bahu dan kepala. Gerak ini sangat berperan pada tarian tradisi ketimuran, di samping menjadi pelengkap pada gerak yang dapat memperkuat suatu sikap atau gerak. Yang selanjutnya ada namanya gerak mata. Gerakan ini merupakan perlengkapan dari sikap dan gerak kepala dalam mewujudkan keterpanaan pengungkapan bersama anggota badan lainnya. Yang selanjutnya ada namanya gerak lambung, yaitu sikap dan gerak lambung mengesankan bentuk badan membesar. Sekarang kita masuk kepada poin teknik tari. Teknik tari merupakan tata cara gerak dalam tari. Dengan teknik, gerakan tari dapat diidentifikasikan secara jelas, baik secara jenis, peran, dan fungsi tari yang ditampilkan. Pada tari tradisional Jawa, ada konsep dan teknik menari yang disebut triwira, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga adalah teknik gerak tari. Penari yang sedang menari harus sadar akan tubuh yang sedang melakukan gerakan tari. Yang kedua ada namanya wirama, adalah irama gerakan tari. Dalam menari harus berirama.
Diperlukan ketukan dengan tempo yang jelas agar gerak tari bisa berirama dengan baik. Menari bisa dibantu dengan iringan musik sehingga antara gerak tari dan ketukan bisa berjalan sesuai dengan irama. Yang ketiga ada namanya wirasa, yaitu rasa. Sebaiknya penari bisa merasakan dan menghayati tari yang sedang dibawakan. Antara raga yang sedang bergerak dan ketukan harus berirama dan selaras, sehingga akan terlihat ekspresi dan penghayatan gerak. Itu dia teknik tari tradisional Jawa. Sekarang kita masuk ke dalam prosedur tari. Prosedur tari merupakan aturan atau hal-hal yang perlu ditaati dalam membawakan sebuah tarian. Dalam tari tradisional Jawa Tengah, prosedur dikatakan sebagai pakem. Jika tarian tidak sesuai pakem, tari juga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ada. Dalam tari tradisional Jawa, pakem atau prosedur menari sudah memiliki standarisasi dengan menggunakan sistem yang disebut dengan istilah hastas sawanda yang isinya pacak, wilet, lulut, pancat, ngending, irama, luwes, dan ulat. Pacak adalah ekspresi gerak yang harus disesuaikan dengan suasana tari. Wilet adalah gaya yang dimiliki oleh masing-masing penari. Lulut adalah gerak terus-menerus secara sambung menyambung. Pancat adalah keterkaitan antar gerakan dalam suatu tari. Ngending adalah keselarasan antara gerak dan ketukan irama. Irama adalah kesesuaian iringan tari dalam memberikan tekanan dan tempo. Luwes adalah keindahan gerakan yang selaras sesuai dengan penghayatan penari. Ulet merupakan ekspresi atau raut muka. Jadi itulah pembahasan kita mengenai konsep, teknik, dan prosedur tari tradisi. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa memahami materi kita pada hari ini. Semuanya, bagaimana dengan video pembelajaran kita kali ini? Apakah kalian semuanya sudah paham? Semoga aja ya kalian memahami video yang udah Ibu tampilkan tersebut. Nanti seandainya kalian tidak paham, kalian boleh bertanya. Boleh juga nanti chat Ibu atau juga boleh kamu bertanya pas pembelajaran nanti daring. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.